Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ini ya saudara sekalian, penegakan hukum di sini ini sebenarnya tadi ya, 4 domain itu saling berpengaruh. Nah, itu kalau kita kaji lebih lanjut, saudara sekalian, itu sebenarnya ruwetnya kayak begini. Anda bisa lihat ya di slide ini. Ini saya sudah mencoba untuk bagaimana berpikir dalam hal membangun politik hukum yang di bidang pengelolaan sumber daya air yang progresif. Anda lihat di situ betapa, waduh ya Allah, kalau saya itu berpikir itu ya untuk disertasi saya tok itu betapa banyak yang harus dipikirkan dan tidak sederhana. Hukum progresif itu hanya bagian kecil dari yang tadi saya bangun, bagaimana saya membangun politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sampai pada titik tertentu saya katakan undang-undang sumber daya air yang lama itu harus ditiadakan. Wah benar kan? Lalu ada judicial review di MA itu ada 2 kali dan saya menjadi ahli yang di sidang yang kedua itu saya memberikan argumentasi ya sampai yang ya berhalaman-halaman lah ya, saya katakan ini mungkin ada 65 halaman ada. Sampai akhirnya undang-undang sumber daya air yang lama itu ya tahun 2004 itu kemudian di take down. Ya jadi betul-betul dibatalkan. Nah, baru tahun 2019 kemarin itu dilakukan pembuatan undang-undang yang baru dan sudah disahkan itu di tahun 2019. Tapi nyatanya setelah saya lihat, loh kok yang kita khawatirkan persoalan privatisasi pengelolaan sumber daya air tetap itu aksesnya tetap ada di situ. Wah, ini semumet meneh saya itu kalau pikir itu. Ini kan kondoa itu namanya zombie hukum itu. Apa yang dulu sudah tidak diinginkan, sudah dimatikan, dihidupkan lagi di undang-undang yang baru. Nah, kalau Anda sekarang lihat Undang-Undang Cipta Kerja, ya Undang-Undang Omnibus itu banyak yang kemudian menghidupkan kembali zombie hukum itu. Wah, itu tidak progresif namanya. Makanya kan waktu itu Omnibus Law Cipta Kerja itu banyak juga masih banyak kritik dan juga banyak banyak kritik dan salah ketik pun masih banyak. Oke, saya masuk ke kebijakan tidak menegakkan hukum yang tadi merupakan salah satu cara ya kita untuk apa? Untuk melakukan untuk melakukan bagaimana kita menegakkan hukum progresif itu dengan tadi saya katakan melalui kebijakan tidak menegakkan hukum, ada kata-kata lanjutannya, demi pemuliaan keadilan substantif. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum berbasis pada hukum progresif salah satunya, itu Anda bisa jadi tidak menegakkan hukum. Apakah itu polisi, apakah itu jaksa, apa itu hakim. Nah, dulu waktu saya membuat ini kan pidato pengukuhan saya ini, ada yang bertanya, loh kok aneh, hukum itu diadakan dari melalui lawmaking, kok sekarang malah ada kebijakan tidak menegakkan hukum. Wih, nalare piye, nalarnya gimana itu? Nah, barulah kemudian saudara-saudara berikan, nah kira-kira mana kalau menegakkan hukum dengan baik. Nah, kita lihat saudara ini, nanti dalam hal penegakan hukum kira-kira bagaimana? Saya kemarin diundang sama beberapa asosiasi advokat, tapi asosiasi advokatnya Pak Trimedia nggak ngundang saya ini. Kan menanyakan, sudah masuk ke prolegnas prioritas. Ini atas perintah Pak Trimedia juga mungkin ini saya menanyakan ini Pak Menteri. Advokat, undang-undang advokat ini apakah betul-betul mau kita kerjakan atau tidak? Advokat sebagai catur ruangsa penegakan hukum ini, pilar keempat penegak hukum yang tanpa berbayar ini, tanpa dibiayai sama APBN ini, apa betul-betul kita mau serius membantu advokat? Pak Menteri, advokat yang sukses seperti Pak Trimet, Pak Benny Kaharman, Pak Hinca, itu 1%, Pak. Nah, 1%. Pak Wayan, tapi nggak bagi-bagi. Ya, 1%, Pak Menteri. Sisanya itu advokat itu sisanya Markus. Bukan Bang Markus loh ya.
Sisanya itu adalah tindakan penegak hukum, suruhannya hakim, polisi, jaksa, narikin duit, lo bikin, ya kan? Sisanya debt collector, Pak. Atau mungkin bahayanya tempat simpan uang para penegak hukum. Itu advokat kita. Saya bukan karena saya backgroundnya advokat, tapi memang pembahasan mengenai RUU advokat ini perlu untuk disegerakan, Pak Menteri, karena ini minimal menjadi kekuatan penyeimbang. Ada kekuatan dari penyidik kepolisian, kejaksaan, teman-teman di kehakiman, sehingga mudah-mudahan akan menjadi penguatan bagi criminal justice system yang dihadirkan oleh bangsa ini. Nah, jadi saudara sekalian bisa Anda bayangkan tadi, kira-kira kehidupan hukum kita, kehidupan hukum kita itu macam apa? Jadi bisa kita bayangkan di situ. Jadi menurut saya saudara sekalian, tadi saya sampaikan bahwa mungkin ya di sini terkesan kontroversial. Kok ada kata-kata non-enforcement of law? Nah, kenapa ini judul saya pilih? Karena memang ya fenomena yang tadi disinggung oleh Bang Markus itu tentang penegakan hukum di Indonesia sering mengalami yang disebut dengan jalan buntu. Kenapa begitu? Karena terpasung ritual penegakan hukum yang sifatnya konvensional, yang lebih banyak mendasarkan pada rule and logic. Dan ini ada kata-kata selanjutnya, dengan memarginalkan aspek behavior, bahkan aspek behind behavior. Nah, saya katakan dengan policy of non-enforcement of law itu sebenarnya pada prinsipnya bisa dikatakan bahwa hukum itu dapat dilanggar. Gitu ya, hukum itu dapat dilanggar. Demi apa? Menghadirkan keadilan substantif. Nah, ini harus kita kenali dulu keadilan substantif itu seperti apa. Ya. Jadi kalau yang sudah memberikan wejangan untuk Juwita ya, jadi ini baru hal lagi yang harus Anda pelajari nanti ketika Anda terpilih. Ada yang masuk. Tapi itu ingat ya bahwa jangan menjadi. Iya Bapak. Sementara saya ini. Karena di pundak Anda nama baik Fakultas Hukum harus Anda jaga, itu ya, Juwita. Itu. Ya. Ya biasa ada. Sudah, karena jaringan online jadi memang begini Mbak, nggak ada masalah. Jadi memang kadang-kadang ada imbas ya dari channel yang lain, nah gitu. Ya, jadi orientasi nilai kita itu adalah keadilan substantif. Nah, kalau Anda nanti mau tahu apa itu keadilan substantif, ya nanti akan saya jelaskan. Yang jelas, keadilan substantif itu bukan keadilan yang prosedural. Dalam arti hanya mengikuti peraturan atau prosedur peraturan perundang-undangan. Bukan itu. Tapi more than, melampaui itu. Nah, nanti akan saya berikan contoh-contoh itu bagaimana.